Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihil ladzina istafa. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyidna dhatallatan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiat menjaga kebaikan di dalam diri, atau tata cara bagaimana langkah-langkah di dalam melestarikan dan menetapkan kebaikan di dalam diri kita itu tetap ada. Yang pertama, taat dan patuh kepada Allah. Taat dan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Kita menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan kita menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bukti ketaatan, itu adalah bukti kepatuhan, dan itu menjadi tanda takwa yang paling tinggi. Sesiapa saja yang bisa menjaga perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, maka dia itu telah mampu menjaga kebaikan dalam dirinya. Yang kedua, untuk menjaga supaya kita tetap dalam keadaan baik, tidak terkotori oleh keburukan, tidak tersentuh oleh keburukan, maka kita itu harus berbakti, berbuat baik, hormat, patuh terhadap kedua ibu bapa, patuh dan taat terhadap kedua orang tua yang telah melahirkan kita. Itu adalah kunci di dalam mendawamkan, menetapkan, menjaga, dan melestarikan kebaikan di dalam diri kita itu. Sesiapa saja yang tetap mampu membuat kebaikan, menunjukkan rasa hormat yang tinggi, patuh dan taat kepada ibu bapak yang melahirkan atau kedua orang tuanya, maka berkah kebaikan akan selalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyampaikan di dalam hadis Rasul, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu bergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Jadi tugas kita sebagai anak itu adalah hormat, patuh, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kendati pun kalau kemungkinan kita itu berbeda dengan orang tua kita, sebesar apapun perbedaan itu, bahkan ketika kita itu berbeda agama sekalipun keyakinan dan kepercayaan kita, kita wajib menghormati, kita wajib menghargai, kita wajib menghargai, menghormati, mentaati kebaikan-kebaikan yang diberikan orang tua kita. Kita wajib berbuat baik kepada mereka dengan tidak mengecewakan hati mereka. Kemudian yang ketiga,
menjadi sebab terpeliharanya kebaikan di dalam diri setiap orang itu, yaitu adalah taat dan patuh kepada guru. Taat, patuh, berbuat baik kepada guru itu adalah kunci sebagai sebab kita mendapatkan berkah keilmuan, sebagai sebab kita itu menyambungkan diri kita itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kebaikan. Karena tidak seorang pun yang bisa memahami, mengetahui, mengenal satu apapun bentuk pengetahuan kecuali disebabkan karena adanya guru yang mengajarkan. Maka kewajiban kita sebagai siswa, kewajiban kita sebagai murid itu mentaati, menghormati, menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat guru kita tersebut. Sehingga gambaran dari keistimewaan, kehormatan seorang guru itu digambarkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau menyampaikan, siapa saja yang mengajarkan saya satu huruf dan saya mengerti, saya paham dengan satu huruf itu, maka dia berhak atas diri saya untuk menjadikan saya budak atau menjadikan saya orang yang merdeka. Atau dia bahkan boleh menjual diri saya karena saya adalah budak dari orang yang mengajarkan diri saya itu ilmu pengetahuan walaupun satu huruf. Satu huruf itu adalah A atau huruf B. Kita kenal huruf A, kita kenal huruf B, kita kenal huruf Ba, kita kenal huruf Ta dan lain sebagainya. Itu disebabkan karena adanya guru yang memperkenalkan, guru yang mengajarkan. Jadi gurulah yang menuntun kita kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka sangat durhaka orang yang tidak patuh dan melawan kepada gurunya. Maka siapa saja yang melawan, menentang, tidak taat, tidak patuh kepada gurunya, diibaratkan oleh Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Ibnu Abdul Majid. Beliau menyampaikan bahwa orang yang memutuskan hubungan dengan gurunya ibarat mata air yang terputus sambungan pipa ilmunya. Artinya, jika pipa air itu terputus dari mata airnya, maka kemurnian dari air tersebut tidak akan pernah sampai kepada yang menjadi murid atau makmum atau pengikutnya. Orang yang menerima ilmu itu adalah orang yang mendapatkan air dari gurunya, dan pipa yang mengalirkan itulah hormat dan patuhnya seorang murid, seorang siswa kepada gurunya. Semakin patuh, taat dan patuh terhadap gurunya seorang siswa, seorang murid, maka ilmunya akan semakin berkah, ilmunya akan semakin bermanfaat, ilmunya akan semakin berguna. Siapa yang tinggi moralnya, tinggi hormatnya kepada gurunya, maka mulialah ilmunya, berkahlah keilmuannya, sehingga ilmu dan keilmuannya itu menjadi bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain,
untuk lingkungannya dan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, untuk menjaga kebaikan itu supaya tetap ada di dalam diri kita itu harus berbuat baik terhadap teman, terhadap sahabat, terhadap tetangga. Di dalam Al-Quran disebutkan wajarizil kurba, dan berbuat baiklah terhadap kerabat dekat, handai tolan, teman, tetangga yang kita itu selalu berinteraksi, bergaul di dalam kehidupan kita. Jadi kewajiban kita itu berbuat baik terhadap mereka itu lebih utama daripada berbuat baik kepada orang yang jauh tidak terlihat dari kita. Kita memang harus berbuat baik terhadap semua orang, tetapi lebih-lebih lagi hablum minan nas kita, hubungan kita sebagai manusia sesama makhluk yang harus saling membantu, tolong menolong, saling berbuat baik. Maka di sini kewajiban kita itu adalah berbuat baik terhadap sesama teman, rekan sebaya, rekan kerja, rekan tetangga yang setiap hari kita itu berinteraksi terhadap mereka. Karena keburukan sangat-sangat mungkin terjadi terhadap mereka dari sikap, dari bentuk perbuatan kita, disengaja maupun tidak disengaja. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, bahwa dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dosa seorang manusia dengan manusia. Artinya hubungan antara sesama manusia itu dengan sesama manusianya. Jika tidak saling memberi ampun, tidak memberi maaf, tidak saling mengampuni kesalahan mereka, maka Allah tidak akan mengampuni kesalahan mereka. Maka di sini ibadah yang banyak, sholat, itu tidak bisa menggugurkan kezoliman, keburukan yang pernah kita buat terhadap saudara-saudara kita, kecuali mereka yang mengampuni dan memaafkan diri kita. Maka untuk itulah mari kita menjaga ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada kedua orang tua kita, kepatuhan kita, hormat ta'zim kita kepada guru-guru kita, dan kita menghargai, menghormati tetangga, sahabat, rekan, dan orang-orang yang kita selalu berinteraksi kepada mereka. Semoga Allah menunjuki jalan kebenaran kepada kita sehingga kita tetap terpelihara di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian menjadi renungan untuk kita. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.